Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nuranisa dengan NIM 1903033. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan IRD di rumah sakit. IRD atau Entity Relationship Diagram merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD juga dapat memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa simbol. Nah, di sini saya memakai simbol entity atau entitas, lalu ada simbol atribut, kemudian ada simbol atribut primary key. Nah, di entitas pasien ini terdapat simbol atribut primary key yang saya kasih warna ungu, yaitu ID pasien. Nah, yang warna pink ini merupakan simbol atribut, yaitu nomor rekam medis, nama, alamat, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, nomor telepon, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, nama penanggung jawab, hubungan dengan pasien, cara bayar, dan umur. Lalu di relasi TP2RJ ini ada juga simbol atribut K, yaitu ID pendaftaran. Nah, di simbol atributnya ada nama pasien, nama ruangan, nama petugas, nomor telepon, alamat petugas, tanggal kunjungan, dan nomor antrian. Setelah itu ada 7 entitas, yaitu entitas pasien, entitas dokter, entitas ruangan, entitas petugas, entitas tindakan, entitas diagnosa, dan entitas laboratorium. Dari 7 entitas ini akan membentuk relasi, yaitu relasi TP2RJ, relasi rawat jalan, relasi TP2RI, relasi rawat inap, relasi rawat darurat, relasi pemeriksaan penunjang, relasi operasi, relasi ruang jenazah, relasi apotik, relasi ICU, dan relasi administrasi. Nah, relasi pertama ini ada relasi TP2RJ. Relasi TP2RJ ini dibentuk dari entitas pasien, ruangan, lalu ada entitas petugas. Nah, di TP2RJ ini juga akan berelasi dengan relasi rawat jalan, lalu rawat darurat. Selanjutnya, relasi rawat jalan. Relasi rawat jalan ini akan dibentuk dari entitas dokter, entitas tindakan, lalu entitas petugas, kemudian entitas diagnosa. Nah, di relasi rawat jalan ini akan berelasi dengan relasi pemeriksaan penunjang, relasi apotik, relasi TP2RI, dan relasi administrasi. Nah, relasi TP2RI akan dibentuk dari entitas ruangan, entitas petugas. Setelah itu akan berelasi dengan relasi rawat inap. Di relasi rawat inap ini akan dibentuk dari entitas dokter, entitas ruangan, entitas petugas, entitas tindakan, entitas diagnosa. Setelah itu akan berelasi dengan relasi pemeriksaan penunjang, lalu relasi operasi, relasi ICU, relasi ruang jenazah, relasi apotik, dan relasi administrasi. Di relasi rawat darurat
akan dibentuk dari entitas dokter, entitas petugas, entitas tindakan, entitas diagnosa. Nah, di relasi rawat darurat ini akan berelasi juga dengan relasi pemeriksaan penunjang, relasi apotik, relasi TP2RI, relasi administrasi, relasi ruang jenazah, dan relasi operasi. Lalu ada relasi pemeriksaan penunjang. Relasi pemeriksaan penunjang ini dibentuk dari entitas laboratorium. Setelah itu, relasi pemeriksaan penunjang akan berelasi dengan relasi rawat jalan, relasi rawat darurat, lalu relasi rawat inap. Selanjutnya ada relasi operasi. Relasi operasi ini akan dibentuk dari entitas dokter, entitas ruangan, entitas petugas. Setelah itu akan berelasi dengan relasi administrasi, relasi ruang jenazah, dan relasi rawat inap. Selanjutnya di relasi ruang jenazah dibentuk dari entitas ruangan, lalu entitas petugas. Nah, di ruang jenazah ini akan berelasi dengan relasi rawat inap, relasi rawat darurat, dan relasi operasi. Selanjutnya di relasi apotik. Di relasi apotik ini akan dibentuk dari relasi apotik ini akan terhubung dengan relasi rawat jalan, relasi rawat darurat, relasi rawat inap, dan relasi administrasi. Selanjutnya di relasi ICU akan dibentuk dari entitas ruangan dan akan berelasi dengan relasi rawat inap dan relasi administrasi. Nah, yang terakhir ada relasi administrasi. Di relasi administrasi ini akan berelasi dengan relasi rawat jalan, lalu relasi rawat darurat, kemudian relasi rawat inap, relasi ICU, relasi ruang operasi atau relasi operasi, dan yang terakhir relasi apotik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.